Assalamualaikum Bu Elin. Waalaikumsalam Bu Resti. Bagaimana kabarnya Bu Elin? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya, nanti kan Ibu akan melakukan proses coaching ya, nanti Iya, bersama Pak Agus, iya betul? betul ya. Iya. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan bersama Bu Boleh, Elin. boleh Bu. Ya, boleh. Oke, nanti pada saat coaching berlangsung, antara coach dan juga coach itu akan saya amati, kemudian akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coach. Nanti seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan sudah sesuai dengan kata kunci atau belum yang disampaikan dengan coach. Nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh sekali Ibu. Ya. Untuk yang pertama nih Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada kesempatan coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama mengupayakan kehadiran penuh, yang kedua saya akan berusaha mendengarkan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan kepada coach. Ya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu? Ya, Terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. iya. Nah, kira-kira di antara ketiganya yang mana yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi ya? Mungkin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian saya akan mengajukan nanti beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baik Bu. Jadi ada 2 yang akan Ibu kembangkan ya, Ya. yang lebih spesifik itu, yaitu tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa saja yang ingin Bu Elin dapatkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching nanti, saya ingin nanti coach itu mendapatkan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Baik, jadi indikator ketercapaiannya itu pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya itu ya Bu? Iya, betul. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Elin. Silahkan melakukan proses coaching bersama dengan coach ya, Pak Agus ya, Ya. dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu? Iya, siap Bu. Ya, silahkan Bu Elin. Iya, Bu Resti. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Elin sekarang? Alhamdulillah baik juga, walaupun cuaca agak kurang enak ya Pak Agus ya, tapi alhamdulillah masih baik-baik aja. Saya dengar Pak Agus mau menyampaikan sesuatu ya. Barangkali mau menceritakan apa Pak? Ya Bu Elin, saya mau menceritakan permasalahan di sekolah saya Bu. Ya, boleh deh, kebetulan saya ada waktu nih 15 sampai 20 menit. Boleh kalau Pak Agus mau bercerita, saya siap mendengarkan. Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya. Jadi begini Bu, saya melihat siswa di sekolah saya itu kayaknya merasa bosan belajar. Ya, Ternyata setelah saya amati banyak diantaranya rekan-rekan guru yang melakukan pembelajaran monoton Bu. Masih banyak guru yang mengajar dengan metode ceramah, padahal mereka bisa memanfaatkan fasilitas Bu, sarana yang ada di sekolah seperti Infokus, iya. kemudian ada laboratorium juga, ada multimedia. Bahkan di sekolah saya juga diperbolehkan membawa HP, itu bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif untuk menggunakan media yang tersedia. Iya. Jadi mereka tetap saja melakukan pembelajaran yang
gitu-gitu aja. Iya, Sehingga baik. banyak yang bosan gitu Bu. Oh iya, iya ya, saya paham ya Pak apa yang Bapak alami dan pikirkan, berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru yang pembelajarannya kurang bervariatif ya Pak ya. Mm-mm. Eh, terus kira-kira apa nih yang ingin Pak Agus dapatkan dari percakapan kita kali ini? Oke, jadi gini Bu Elin, saya ingin melihat teman-teman itu ada perubahan, yaitu Ya. dalam memanfaatkan media pembelajaran ataupun model pembelajaran termasuk metode pembelajaran yang digunakan ketika proses pembelajaran. Ya, wah mulia sekali ini tujuan Pak Agus terhadap rekan-rekannya ya. Jadi Bapak ingin melihat perubahan pada cara mengajar rekan Pak Agus di sekolah. Perubahan seperti apa yang Bapak harapkan dari rekan-rekan guru di sekolah? Tentunya perubahan ke arah lebih baik Bu ya. Salah satunya Bapak Ibu guru teman-teman ingin menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran yang tepat dan variatif Bu. Iya, jadi Pak Agus ingin rekan-rekan di sekolah itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Iya. Nah, memangnya menurut Bapak kira-kira guru-guru di sekolah Bapak menggunakan media pembelajaran bervariatifnya itu baru di level berapa Pak kalau 1 sampai 10? Kalau saya level ke angka 1 sampai 10 itu kira-kira di kisaran 6 Bu. Wah, masih 6 ya Iya. Pak. Iya. Mungkin karena banyak di sekolah itu yang senior Bu, Oh, iya. meski sebagian juga banyak yang sudah mengikuti pengembangan diri dan beberapa sudah ada yang memanfaatkan teknologi, tapi sebagian besar dari rekan-rekan masih menggunakan metodenya sama atau ya gitu-gitu aja Iya. Bu. Terus kira-kira Pak Agus mau meningkatkan sampai level berapa nih? Level 8 sih lah, mudah-mudahan bisa Bu. Oh iya, level 8. Masuk akal ya Pak ya, Iya. kalau level 8. Kalau begitu langkah-langkah yang akan Bapak lakukan untuk membantu rekan-rekan guru melakukan pembelajaran yang bervariatif itu seperti apa? Oke, mungkin salah satunya saya akan coba berdiskusi dengan teman-teman Bu Ya. yang menginginkan yang sama ingin adanya perubahan. Mungkin saya akan melakukan pendampingan atau semacam mentoring lah gitu Bu. Jadi bisa pendampingan atau mentoring ya Pak ya. Iya. Terus strategi yang Bapak lakukan itu untuk melakukan perubahan terhadap rekan-rekan guru gimana strateginya Pak? Kalau untuk skala besar bisa semacam pelatihan Bu atau workshop biar semuanya merasakan dan kebagian manfaatnya gitu Bu. Iya, jadi tadi ada 2 pilihan ya, ada mentoring, ada workshop. Iya. Nah, kira-kira yang Bapak rasa paling nyaman untuk dilakukan saat ini kira-kira yang mana, mentoring atau workshop? Kayaknya untuk sementara mentoring dulu Bu. Kan kalau mentoring itu ya yang mau dulu, tapi kalau misalkan pelatihan ataupun workshop itu sifatnya mengikat. Iya, betul. Jadi harus benar-benar atas kemauan daripada teman-teman guru. Iya, baik Pak. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk melakukan aksi Bapak tersebut? Oke, kebetulan ada teman-teman yang memang guru informatika ya Bu ya. Ya. Jadi insya Allah mungkin mereka akan membantu saya dan berkomunikasi untuk menyamakan persepsi, kemudian konsepnya seperti apa, sehingga nanti sasarannya akan tepat. Iya, berarti Bapak akan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, terutama yang jago di bidang informatika ya Pak ya? Nah, ya Bu, kolaborasi yang sefrekuensi lah gitu Bu. Iya, betul. Jadi harus yang sefrekuensi dulu ya Pak ya, Iya. biar enak gitu kerjasamanya, kolaborasinya. Nah, alhamdulillah Pak Agus, kita sudah ada di penghujung waktu nih, tidak terasa ya, sayang sekali. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan? Alhamdulillah, terima kasih Bu Elin. Saya sudah punya gambaran bagaimana strategi saya dalam membantu rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam cara pembelajaran. Ya itu tadi, saya akan melakukan mentoring dengan teman-teman yang lain. Luar biasa ya Pak Agus, saya tidak sabar mendengar cerita dari Pak Agus nanti ketika sudah melakukan aksi mentoring. Tapi untuk kali ini sayang sekali harus kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita jumpa lagi di pasca kegiatan ya Pak. Saya doakan kegiatan Bapak berjalan dengan lancar dan semangat terus ya Pak. Siap, terima kasih Bu Elin, luar biasa atas waktunya sudah mendengarkan saya dan mau
berbagi tentang keluh kesah saya di sekolah. Sama-sama, semoga ini bisa membantu sedikit untuk meningkatkan motivasi Pak Agus ya Pak ya. Siap, Feli. Kita akhiri percakapan kita kali ini ya Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Elin. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching dengan Pak Agus? Sudah berjalan dengan lancar belum? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Pak Agus juga sangat proaktif, pokoknya sangat menyenangkan Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Elin. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukan alur tirta ya Bu. Pertama menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga saya berusaha menggali potensi dari Pak Agus untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi di kelas gitu Bu. Oke, baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya Bu melakukan proses coaching dengan alur tirta tadi. Juga saya sudah menyimak tadi percakapan Ibu dengan Coach. Ibu itu sudah fokus terhadap Coach, artinya Ibu sudah present ya, atau kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan aktif dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu Elin berikan pada saat proses coaching. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Oh iya, satu lagi ya Bu. Boleh. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching hari ini? Ya, mungkin saya akan mengembangkan lagi bagaimana sih kompetensi alur tirta yang benar-benar sesuai gitu Bu, sehingga nanti untuk proses coaching selanjutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Baik, luar biasa sekali Ibu. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih Bu Resti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Pak Agus. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Pak Agus kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya. Katanya Ibu sekarang mau melakukan coaching ya? Iya betul sekali. Saya kebetulan mau coaching bersama Bu Elin, Pak Agus. Iya, iya. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu, boleh? Iya boleh sekali Pak Agus. Nanti pada saat coaching, antara coach dengan coachee, akan saya amati dan akan saya nilai sesuatu dengan rubrik penilaian coaching. Iya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu? Boleh sekali Pak Agus. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak Agus. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya? Iya betul sekali Pak Agus. Yaitu 1 kehadiran penuh atau presence ya. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Nah, betul sekali. Kira-kira di antara ketiganya yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Ya baik.
Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Jadi ada 2 ya Bu ya? Iya, betul. Oke, 1 mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Kira-kira Bu, indikator ketercapaian apa saja yang Ibu dapatkan? Baik, jadi indikator ketercapaian yaitu pada saat coach sudah mampu menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya tentunya. Oh gitu. Jadi indikatornya yaitu coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Ibu ya? Ya, betul. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Elin ya? Ya, Bu Elin, betul. Dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya? Ya, baik, terima kasih sekali Pak Agus. Siap. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya. Assalamualaikum Bu Elin. Waalaikumsalam Bu Resti. Bagaimana kabarnya Bu Elin? Alhamdulillah Bu, walaupun cuaca dingin, alhamdulillah tetap baik. Alhamdulillah. Justru kalau saya ini mungkin karena cuaca ya Bu Elin. Jadi semalam itu agak kedinginan, terus merah-merah gitu ya. Biasa saya itu suka alergi kalau cuaca dingin gini. Kemudian agak sedikit ini flu juga sih. Tapi Ibu udah tahu kan obatnya? Iya, alhamdulillah udah sih. Sekarang sudah agak baikan ya. Nah, saya dengar Bu Elin mau bercerita ya. Saya sudah tidak sabar nih menunggu cerita Bu Elin. Apa ya yang mau Bu Elin ceritakan? Iya Bu, ini saya mau bercerita sedikit tentang permasalahan yang saya temui di lingkungan sekolah. Iya. Tapi Ibu ada waktu kan? Ya, saya kebetulan lagi free nih Bu. Kita bolehlah berbicara sekitar 15 sampai 20 menit ya Bu. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih ya sebelumnya Iya, ya Bu Resi sudah bersedia mendengarkan cerita saya. Iya. Jadi gini Bu, di lingkungan sekolah saya, jadi ada beberapa rekan guru yang cara mengajarnya masih monoton gitu Bu. Iya. Jadi anak-anak banyak yang mengeluh karena kan sekarang sudah kurikulum merdeka ya Bu ya. Jadi kalau banyak guru yang masih monoton, metode pembelajarannya tidak bervariatif, jadi hanya ceramah. Jadi anak-anak pada komplain gitu Bu. Iya, betul sekali. Memang ya kalau cara mengajar kurang bervariatif itu bikin boring ya kalau kata anak-anak itu ya. Baik Bu, berarti tadi ya di sekolah Ibu itu cara pembelajarannya kurang bervariatif. Nah, kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari proses coaching kali ini itu apa ya? Saya itu ingin melihat perubahan di rekan-rekan ya Bu. Setidaknya di antara mereka itu sekali-kali gunakanlah media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif. Karena kan sekarang musimnya kayak gitu ya Bu. Apalagi kan anak-anak semua punya gawai, punya handphone. Daripada dipakai main game yang menghabiskan waktu, kenapa tidak dimanfaatkan untuk media pembelajaran gitu Bu? Oh iya, betul sekali. Nah, jadi Ibu itu ingin melihat adanya perubahan dari cara mengajar rekan Ibu ya, betul ya? Iya. Iya. Perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan ya dari rekan-rekan Ibu? Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu, seperti kebiasaan menggunakan model, menggunakan media, menggunakan metode yang bervariatif gitu Bu. Oh iya, berarti Ibu ingin rekan-rekan Ibu itu ingin apa tadi menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya, entah itu dalam model atau metode dan yang lainnya mungkin ya. Nah, kira-kira kalau dikasih level nih ya, dari 1 sampai 10 di sekolah Ibu itu sudah mencapai level mana ya? Kalau diamati kayaknya level 6 deh Bu. Mungkin karena di sekolah saya banyak guru senior gitu ya Bu, bukan sepuh ya Bu, tapi Iya, senior gitu ya. iya. Tapi bukan berarti guru yang senior itu monoton ya Bu. Banyak kok yang sudah mulai mengembangkan diri dan menggunakan media-media yang bervariatif. Tapi ya itu kendalanya ada sebagian yang masih di zona nyaman gitu Bu. Jadi 6 lah kalau menurut pengamatan saya. Iya. Oh, jadi di sekolah Ibu itu masih berada di level 6 ya, Bu. Kira-kira Nah, begitu. Oh iya. Nah, kira-kira mau di level berapa ya yang Ibu harapkan itu?
Ya kalau untuk level 10 gitu kayaknya berat ya Bu. Ya minimal di level 8 deh. Kayaknya sudah cukup deh. Sebetulnya guru-guru juga sudah banyak yang antusias sih sebenarnya, tapi kebanyakan dari mereka bingung harus memulainya dari mana. Iya, betul sekali. Oh, jadi yang Bu Elin harapkan itu berada di level 8 ya, Bu? Ya kurang lebih seperti itu Bu. Baik, kalau begitu langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ketika membantu rekan-rekan Ibu dalam melakukan perubahan itu apa ya, Bu? Mungkin pertama-tama saya akan mendiskusikan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan ya Bu. Kemudian jika ada guru yang menginginkan adanya perubahan, mungkin saya akan bersedia melakukan pendampingan atau mentoring gitu Bu. Baik, jadi Bu Elin akan melakukan pendampingan dan mentoring ya, Bu. Baik, dalam melakukan pendampingan atau mentoring, apakah ada strategi lain ya yang bisa dilakukan dalam melakukan perubahan-perubahan di rekan-rekan Bu Elin? Sepertinya kalau mencakup skala besar bisa dilakukan dengan cara memberikan semacam pelatihan ya Bu atau workshop. Jadi biar tepat sasaran ke semua guru gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Tadi itu ada mentoring, ada juga workshop. Nah, kira-kira yang Ibu rasa paling nyaman untuk dilakukan saat ini itu yang mana ya, Bu? Kalau untuk saat ini sepertinya lebih ke mentoring deh Bu. Kan kalau mentoring itu yang ikutnya orang-orang yang memang ada kemauan dari diri sendiri gitu ya Bu. Kalau pelatihan atau workshop kan itu kesannya tuntutan dari sekolah. Jadi tidak benar-benar kesadaran dari dalam dirinya untuk melakukan perubahan. Ya, betul sekali. Baik Bu, kira-kira nih yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan mentoring tersebut, ada tidak rekan yang mungkin bisa diajak berkolaborasi begitu Bu? Kebetulan ya Bu di sekolah saya di SMK kan ada jurusan teknik komputer Bu. Jadi mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan mereka, menyamakan persepsi. Jadi nanti sasarannya itu lebih banyak gitu Bu. Ya, baik, betul sekali. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi ya dengan rekan yang memang tadi jago di bidang IT ya. Tentunya yang mungkin yang frekuensi ya, Bu. Betul banget Bu. Jadi cari teman yang sefrekuensi dulu gitu Bu. Nah, iya betul. Sebetulnya itu saya masih ingin berbincang-bincang nih dengan Bu Elin. Saya rasa ini seru sekali, tapi ya karena mungkin waktunya ya Bu Elin sudah ini juga sudah sore juga ya. Sudah lebih dari 15 menit atau lebih ya mungkin. Lebih deh kayaknya. Iya. Jadi dari percakapan kita kali ini, Ibu Elin itu dapat apa ya gitu? Setelah bincang-bincang sama Bu Resti, alhamdulillah Bu, saya jadi punya gambaran mengenai strategi apa yang akan saya terapkan untuk membantu rekan-rekan melakukan perubahan, terutama dari cara mengajar ya Bu. Seperti tadi saya akan melakukan mentoring. Ya, baik. Wah, saya ini sudah tidak sabar lagi ya menunggu Bu Elin bercerita kembali tentunya setelah melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kita cukupkan sekian dulu ya Bu. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Semoga Bu Elin bisa melaksanakan proses mentoringnya dengan baik. Ibu Elinnya juga sehat ya. Iya, terima kasih ya Bu Resti sekali lagi. Doakan saya, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih buat Bu Resti. Sama-sama Bu Elin, semoga membantu ya Bu. Ya, Assalamualaikum Bu Elin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya dengan Bu Elin? Sudah berjalan dengan lancar Bu? Ya, alhamdulillah sekali tadi proses saya coaching bersama Bu Elin seru sekali, berjalan lancar, alhamdulillah bagus. Siap, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, boleh? Iya, boleh sekali. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga tadi sudah menggali potensi dari si coach untuk menemukan permasalahannya tersebut.
Baik, jadi Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching dengan alur tirta ya. Iya, betul. Tadi saya juga menyimak percakapan Ibu dengan Coach Bu Elin ya. Ibu sudah sangat fokus terhadap Coach, artinya Ibu sudah hadir penuh. Atau kehadiran penuh, Ibu sudah mendengarkan aktif juga, dan tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coach ya. Iya. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan pada saat proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan kucing-kucing selanjutnya. Ya. Oh ya, satu lagi ya Bu ya, boleh? Ya, boleh sekali. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami alur tirta sehingga proses coaching selanjutnya itu bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Oke, luar biasa Bu Resti. Sekali lagi semoga Bu Resti kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab dan sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Pak biasa. Agus. Ya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Elin? Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, saya dengar Bapak akan melakukan coachingnya hari ini. Ya, insya Allah betul Bu. Baik, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu, boleh? Boleh, silahkan Bu. Oke, nanti saat coaching antara coach dan coach berarti Pak Agus sama Bu Resti ya. Iya betul. Nanti akan saya amati dan akan saya nilai apakah sesuai rubrik penilaian coach atau tidak ya. Seperti apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum. Apakah nanti Pak Agus sudah memberikan pertanyaan berbobot seperti kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Iya. Kemudian apakah nanti Bapak akan mendengarkan secara aktif jawaban-jawaban dari coach? Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan? Terus apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching? Apakah Bapak sudah memposisikan diri sebagai mitra? Pokoknya banyak lah ya Pak ya seputar teori coaching. Ya, siap. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan dulu, boleh Pak? Boleh, silahkan Balin. Nah, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nanti dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Balin, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nanti ke Bu Resti. Iya. Jadi nanti Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi inti ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau presensi, kemudian nanti akan mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga akan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya betul. Nah nanti kira-kira di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan terhadap Bu Resti? Oke, dari 3 saya coba ambil 2 Bu. 1 saya akan kembangkan tentang mendengarkan aktifnya. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti ke Bu Resti. Baik Pak, jadi ada 2 nih yang akan Bapak kembangkan nanti sama Bu Resti ya, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator-indikator ketercapaian apa saja yang ingin Bapak dapatkan? Iya, salah satu indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, saya akan lakukan adalah saya ingin coaching nanti dalam ini Bu Resti mendapatkan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya yaitu pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Iya.
Baik, terima kasih Pak Agus atas jawabannya. Silakan untuk melakukan proses coaching dengan coachnya nanti dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, siap Bu, siap. Ya, silakan Pak Agus. Semangat, semoga lancar. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, namun ini sedikit agak kurang fit ya saya itu. Karena semalaman itu saya alergi Pak Agus, merah-merah, maklum lagi cuacanya ini lagi dingin ya. Oke, siap. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Ya, Tetap alhamdulillah. semangat. Siap. Saya dengar Bu Resti mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita apa Bu? Iya Pak Agus, saya ini mau menceritakan permasalahan di sekolah saya nih. Kebetulan ya, saya kalau ke kelas itu suka merefleksi anak-anak ya, menanyakan. Terus mereka itu sering curhat, bercerita ke saya itu bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan saya itu terbilang monoton ya, Pak Agus. Jadi mereka itu memberikan pembelajaran dengan model dan media yang gitu-gitu aja, kurang bervariatif. Padahal kan ya, mereka bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah seperti Infocus, kemudian bisa menggunakan Canva juga, dan ya kan biasanya kalau anak-anak SMK itu sudah bawa HP semua ya, kenapa tidak kalau memanfaatkan handphone itu sebagai media pembelajaran ya. Jadi anak-anak itu boring katanya. Bagusnya ya. Berarti di sekolah Ibu masih ada lah gitu kan ya, Bapak Ibu guru yang mengajarnya masih konvensional ya, belum variatif. Oke. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kali ini? Nah, yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita kali ini, saya ingin adanya sedikitlah perubahan dari cara mengajar rekan-rekan saya di sekolah gitu. Betul, oke. Jadi Ibu ingin melihat adanya perubahan cara mengajar dari teman-teman Ibu di sekolah ya? Iya, betul sekali. Nah, perubahan apa ya? Perubahan seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan di sekolah? Nah, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik ya, Pak Agus, seperti penggunaan model atau metode yang bervariatif pula ya. Oke, berarti Ibu ingin rekan-rekan Ibu itu menggunakan pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya? Nah, untuk pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal, misalkan levelnya dari 1 sampai 10 ya Bu ya. Nah, kira-kira di sekolah Ibu levelnya di level berapa? Kalau di level-level ya mungkin di sekolah saya masih berada di level 6 ya Pak Agus. Gitu Kebetulan kan banyak juga guru yang senior gitu ya. Bukan berarti tua sih ya, senior ya. Nah, meski sebagian mereka itu sudah melakukan pengembangan diri ya secara pribadi, namun beberapa dari mereka itu masih berada di dalam zona nyaman mereka ya. Mereka itu masih menggunakan metodenya yang tadi ya, yang sudah saya bicarakan, masih konvensional. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira di level berapa nih yang diinginkan sama Bu Resti? Rekan-rekannya gimana Bu? Kalau saya sih gak muluk-muluk ya Pak Agus. Di level 8 aja sih udah cukup sih ya kalau menurut saya. Karena ya sebetulnya banyak guru sih yang antusias ketika melakukan perubahan dalam pembelajaran. Namun kebanyakan dari mereka itu bingung ya, jadi dari mana dulu ya memulainya gitu. Nah, kalau begitu langkah-langkah yang akan Ibu Resti lakukan untuk membantu rekan-rekan melakukan pembelajaran itu seperti apa Bu? Kalau langkah-langkah mungkin yang pertama itu saya akan mendiskusikan permasalahan tersebut kepada rekan-rekan tadi ya. Kemudian jika ada guru yang menginginkan adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan seperti pendampingan atau mentoring ya Pak Agus. Oke, melakukan pendampingan atau mentoring ya Bu ya? Ya betul. Oke, baik. Apakah ada strategi lain untuk melakukan perubahan di rekan-rekan guru Bu? Ya, kalau mencangkup skala besar ya, mungkin bisa dilakukan dengan semacam pelatihan atau workshop gitu ya, biar jadi sasarannya itu ngena kepada semua ya. Jadi ada mentoring, ada workshop juga ya Bu ya? Ya betul. Nah, kira-kira yang paling nyaman atau tepat untuk saat ini apa ya Bu ya? Ya kalau untuk yang saat ini bisa saya lakukan, yang paling nyaman mungkin adalah mentoring dulu ya Pak. Kan kalau mentoring itu
sepertinya yang mau dulu gitu. Oh, Tapi gitu. kalau pelatihan atau workshop itu kan sifatnya itu adalah semacam tuntutan dari sekolah. Jadi kalau menurut saya itu belum benar-benar dari diri mereka mau melakukan perubahan gitu. Baik Bu Resti. Nah, kira-kira siapa yang dapat bantu Bu Resti untuk melaksanakan mentoring, Bu? Yang bisa membantu saya itu sebetulnya banyak ya Pak. Kebetulan kan kalau di sekolah saya itu ada jurusan yang disebut dengan teknik komputer jaringan ya. Tentunya kan guru-gurunya itu ahli juga ya, jago di bidang IT. Nah kemudian mungkin saya akan berkolaborasi dengan mereka dengan cara menyamakan persepsi terlebih dahulu, kemudian memberikan konsep terlebih dahulu, sehingga nantinya sasarannya itu lebih tepat. Nah, lebih banyak jadi yang mau ikutnya. Jadi Bu Resti akan berkolaborasi dengan rekan yang memang jago di bidang IT ya? Ya, betul sekali. Tentunya yang sefrekuensi gitu ya, Pak Agus. Iya, siap, betul. Nah, sekarang kita sudah di penghujung waktu ya, Bu ya. Nah, dari percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan? Nah, alhamdulillah setelah tadi saya berbincang-bincang nih dengan Pak Agus, saya jadi memiliki gambaran ya bagaimana strategi saya dalam membantu rekan-rekan yang ingin melakukan perubahan dalam cara mengajarnya. Yaitu tadi saya akan melakukan kegiatan mentoring terlebih dahulu. Luar biasa, saya sudah tidak sabar Bu Resti ingin mendengar cerita dari Bu Resti nanti setelah melakukan mentoring ya Bu ya. Mungkin untuk sementara dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bu Resti. Terima kasih sekali Pak Agus sudah mau mendengarkan nih cuap-cuap saya ya, sharing-sharing yang sangat berkesan sekali. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan Pak Agus sehat selalu. Doakan saya juga semoga nanti berhasil dalam kegiatan mentoring dan memberikan yang terbaik kepada rekan-rekan saya. Dan tentunya membuat mereka itu menjadi seorang guru yang lebih baik lagi, memberikan mereka motivasi juga untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sama-sama Bu Resti, tetap semangat. Ya, luar biasa Pak Agus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Agus, gimana nih tadi proses coachingnya, apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah luar biasa Bu Elin, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan nih yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Pertama, apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Oke, tadi Bu Elin selama coaching ya dengan Bu Resti, saya melakukannya dengan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian selain daripada itu, saya juga menggali potensi dari coaching ya, dalam hari ini Bu Resti, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Pak. Jadi sudah berhasil ya Pak ya? Alhamdulillah. Nah, tadi Bapak melakukan dengan alur tirta. Tadi saya juga sebenarnya sudah menyimak percakapan Bapak sama Ibu Resti, dan Bapak sudah terlihat fokus terhadap si Koci ya. Jadi sudah melakukan presensi atau kehadiran penuh. Tadi juga sangat aktif mendengarkan dan merespon Koci, dan tentunya sudah banyak sekali pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Luar biasa Pak, saya sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah Bapak lakukan dengan Bu Resti sebagai Koci. Mudah-mudahan Bapak kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Namun ada satu lagi nih Pak nih pertanyaan saya. Oke, boleh, gimana Bu Elin? Nih, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching hari ini? Oke, baik Bu Elin, saya akan coba kembangkan dan ingin lebih memahami tentang alur tirta Bu. Sehingga proses coaching berikutnya bisa lebih baik lagi. Luar biasa Pak Agus, semoga kedepannya lebih baik lagi ya. Sudah baik sih sebenarnya ya. Tapi pasti kedepannya udah lebih baik. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab, dan terima kasih juga sudah melakukan coaching dengan baik.
kita cukupkan percakapan kita kali ini, Pak Siap, Agus. Bu Elin, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.